Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo Sobat Laswell, welcome to Laswellian Voice. Ruang di mana suara rakyat bukan noise, tapi nyawa demokrasi. Karena diam itu pilihan, tapi bicara itu keberanian. Hai, aku Sarah Anasya sebagai host di sini. Kali ini kita akan ngomongin topik yang lagi hangat diperbincangkan nih. Tentunya nggak jauh-jauh dari demonstrasi Agustus September kemarin, teman-teman. Yaitu seputar freedom of speech versus realita penyalahgunaan UU ITE. Nah, buat kupas topik ini tentunya aku nggak sendiri, karena aku ditemenin sama Kak Zelma, mahasiswa sekaligus pegiat literasi digital. Halo, apa kabar Kak Zelma? Hai, kabar baik. Oke, sebelumnya kenalin dulu, aku Zelma yang akan menemani Kak Sarah dan teman-teman Laswell buat membahas terkait topik freedom of speech. Oke Kak Zelma, kita kan mau ngomongin kebebasan berpendapat ya. Kalau ngomongin kebebasan berpendapat, pasti deh semua dari kita tuh pernah ngerasain namanya dilema. Jadi kalau misalnya kita ngepost sesuatu di medsos gitu, komen atau postingan apapun itu, kita pasti pikir kayak, aman nggak ya kalau misalnya kita posting ini? Apalagi kalau misalnya topiknya tuh tentang politik dan pemerintah. Kalau menurut Kak Zelma sendiri gimana? Oke, pertanyaan bagus. Kalau kita bicara soal utopianya nih, freedom of speech itu kan idenya bebas ya. Di pasal 28 UUD 95 juga udah dijelasin tuh tentang jaminan untuk kita bisa bebas untuk berpendapat. Tapi apa coba datanya? Jadi kebebasan bicara kita itu layaknya wifi gratisan Kak. Semua mau, tapi masih pakai. Suka di limit tuh. Kayak itu juga Kak, kayak beli tiket konser VIP, tapi pas sampai gerbang masuk gak boleh masuk. Janjinya bebas, praktiknya malah tebat. Ya bener banget. Dan ironisnya, di negara yang kampanye demokrasi ini, kita masih harus takut buat bersuara, entah itu secara langsung maupun secara lewat digital. Banyak banget loh Kak, kasus untuk penyalahgunaan UU itu. Kasus yang baru-baru ini dulu deh. Demo mahasiswa yang kemarin, yang live di TikTok, tapi dipaksa berhenti karena alasan meresahkan. Tapi yang bikin makin heboh itu gak cuma di TikTok tuh. Beberapa stasiun di televisi juga dilarang untuk memberitakan di tempat demonstrasi. Padahal kan itu bentuk transparansi ya Kak. Kita semua pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kayak, bro, ini live, bukan streaming konser Coldplay loh. Kenapa sih harus di take down? Tapi untungnya, mahasiswa sekarang itu pada kreatif Kak. Mereka ganti kata Indonesia jadi Konoha, kemudian ganti kata pejabat jadi tikus berdasi. Jadi mereka itu nggak kehabisan akal dan ide buat bikin kosakata baru supaya kita nggak kena pasal saat kritik. Iya bener banget tuh. Jadi emang ya kreatif agency itu gak pernah bisa dilawan guys. Tapi santai dulu ya, karena itu bukan berita keinginan jam 7 malam, tapi obrolan kita bareng-bareng. Kita bakal bahas serius tapi santai, karena ngomongin hak dan kewajiban itu bukan berarti harus bikin jidat berkerut terus kan. Jadi kita mulai dari mana dulu nih Kak Zelma? Oke Kak Sarah, mungkin kita bisa mulai dari yang paling baru-baru ini nih, yang paling kerasa. Karena isu itu tuh emang selalu update Kak. Kayak kemarin tuh, ada kasus demo. Kemudian ada mahasiswa yang lagi di TikTok, tapi langsung dipaksa berhenti. Oh iya ya Kak, kejadian itu fresh dan kita semua sempat lihat langsung gitu di masa. Dan kalau misalnya kita telah gitu sehari-hari tuh kita deket gak sih Kak sama kejadian ini? Deket banget. Karena kita itu hidup di era digital, di mana semua porosnya itu ada di media sosial. Entah itu sebagai kita mahasiswa, atau sebagai netizen, atau bahkan sebagai orang tua kita yang cuma aktif di grup WhatsApp. Itu misalkan Kak. Jadi coba deh bayangin, siapa sih yang nggak deket sama media sosial hingga detik ini? Jawabannya nggak ada. Terus, efeknya tuh besar banget. Kayak bayangin, satu tweet bisa bikin kamu kehilangan kerjaan, kuliah terganggu, atau bahkan masuk ruang sidang. Dampaknya aja sebesar ini loh, apalagi konsekuensinya kan. Dan efeknya itu bukan cuma kita aja yang merasakan, tapi bikin masyarakat jadi takut untuk bersuara. Semua ini itu muncul karena adanya konflik di dalamnya. Di satu sisi, rakyat bilang, ini kritik bro. Di sisi lain, pemerintah bilang, ini ujaran kebencian. Pemerintah bilang, kalau UU ITE itu melindungi kita dari hoax dan ujaran kebencian. Tapi di sisi lain lagi, publik merasa
bahwa kebebasan mereka untuk berekspresi itu dipersempit dan dibatasi. Jadi gini ya Kak, kayak diam demi aman versus bicara demi kebenaran. Dan isu ini tuh makin ramai dan heboh itu karena banyak banget orang-orang penting itu jadi ikut terseret. Kayak kemarin yang aku tahu itu ada Jerome Pauline, Fathia Izati, Ferry Irwandi, ada juga Andovida Lopez. Dan mereka-mereka ini, para influencer ini mendapat tawaran menjadi buzzer dengan biaya yang fantastis Kak. Jadi kayak buat meredam kritik pemerintah itu dan dialihkan gitu. Kalau menurut Kak Zelma gitu gimana? Maka dari itu, bukan cuma rati dan biasa yang kena, melainkan artis, aktivis, jurnalis, bahkan influencer pun juga turut kena Kak. Dan yang bikin heboh dan ributnya lagi tuh, kadang kasusnya tuh absurd banget. Kita bisa dipenjara cuma gara-gara bikin meme pakai gambar SpongeBob. Coba deh bayangin kalau semua meme di dunia ini bisa bikin kita dipenjara. Berapa tuh netizen Indonesia yang penuh di LP? Tapi di balik absurditasnya itu ada si human interest yang bikin kita tuh lihatnya ikut miris gitu. Ada mahasiswa yang ngomong kalau aku takut berbicara di kelas, jangan-jangan dosen aku tersinggung. Ada anak muda yang bikin satu sindiran terus langsung dihapus karena takut gitu. Jadi rasa khawatir itu nyata dan itu menyedihkan Kak. Jadi pertanyaannya, UU ITE ini jadi pelindung atau pembungkam sih? Pertanyaan bagus banget ya. Karena kalau kita lihat di angkanya nih, jumlah itu bikin geleng-geleng kepala. Ratusan, bahkan ribuan laporan tiap tahun. Dan itu tuh angkanya tuh gak kecil Kak. Melainkan seperti tsunami laporan hanya lewat pasal yang sama dan itu tuh aja. Seakan-akan itu jadi pelindung bagi pemerintah kalau masyarakat lagi mengkritik. Jadi masyarakat tuh bikin takut ya kalau mereka mengkritik malah dapat UU ITE dan takut terjerat pasal. Nah, negara yang katanya demokrasi ini, kita untuk berpendapat aja masih susah. Ini nih yang harus direvisi. Pertanyaannya, kalau semua ini dibiarkan, apa konsekuensinya? Demokrasi kita bisa bikin jauh lebih kosong. Karena kita tuh punya panggung, kita punya mic, kita punya penonton. Tapi suara kita itu mati sebelum sempat keluar Kak. Kebebasan bicara itu seperti kayak udara. Kalau bersih, semua sehat. Kalau tercemar, semua sesak. Jadi UU ITE itu seharusnya tuh jadi filter, bukan jadi plastik yang nutupin suara rakyat dan membungkam. Dan peran kita nih sebagai mahasiswa, atau sebagai pemuda, atau sebagai netizen, itu cuma satu, terus bersuara. Kalau takut frontal, silakan pakai seni, pakai humor, atau nih, pakai podcast. Yang penting jangan diam, karena diam itu bukan emas. Tapi diam itu cuma bikin demokrasi kita menjadi semakin rapuh dan rapuh. Jangan biarkan UU ITE itu menjadi palu yang membungkam dan memecahkan suara kita. Tapi jadikanlah suara kita ini yang memalu dan memaku keadilan. Karena speaking up is just right, better ganti. Kalau kita diem hari ini, mungkin sejarah bakal nulis kita cuma sebagai penonton nggak? Itu. Diem itu emang nyaman sih, tapi bicara itu berarti. So, speak out masih dulu. Tapi emang aku yakin sih Kak, kalau generasi kita ini lahir bukan buat jadi penonton doang, tapi kita lahir menjadi suara perubahan. Nah, kalau menurut Kak Zelma sendiri, gimana sih caranya biar kita tuh bisa tetap menciptakan dan berkembang tapi tanpa terjerat UU ITE? Oke, simpel aja nih. Yang pertama, ada yang namanya digital strike. Dimana bayangin aja kalau kita itu sepakat buat 1 hari penuh, kita boikot platform tertentu. Atau mungkin kita bikin postingan kosong dengan hashtag revisi ITE. Oke. Coba kita bayangin efeknya nih. 1, media bisa notice. Dan dengan media notice tersebut, pemerintah bisa sadar kalau suara kita bisa bikin gaduh kalau kita kompak. Karena sejatinya kalau kita ngomongin soal freedom of speech itu di era sekarang nih, itu kayak kita lagi jalan di jembatan goyang. Selalu ada potensi buat melangkah, tapi juga ada potensi kita bikin jatuh kalau kita salah langkah. Nah, maka dari itu nih, kita butuh yang namanya gerak bareng. Gen Z itu nggak usah muluk-muluk. Mereka bisa gerak lewat hal kecil dulu nih. Contohnya, mereka menjadi konten kreator
yang kritis tapi aman. Atau mereka itu dukung solidaritas kalau ada orang-orang yang terjerat UU ITE. Atau yang paling gampang aja nih, mereka bikin ruang diskusi ya dimana itu bisa menciptakan ruang aman, nyaman, inklusif, tapi tetap bisa kritis. Dan mungkin contoh paling gampangnya nih, bikin podcast, open mic, atau hanya sekedar lewat meme dan musik. Karena pada akhirnya, suara kita kalau sendirian itu kalah, Kak. Tapi jika kita suaranya kolektif, kita bisa bikin lebih keras, lebih cerdas, dan suara kita bisa lebih tahan lama. Oke, sebelum aku mungkin dikira lagi orasi di depan gedung rektorat nih ya, ingat aja, speak out, stand up, and change up. Hidup mahasiswa. Oke, jadi di sini aku bisa nyimpulin kalau bersuara itu hak kita ya, Kak. Iya benar. Tapi ingat, ada yang bisa memantah. Pertanyaannya, masihkah kita benar-benar merdeka? Oke, thank you buat Kak Zelma udah nemenin kita ngobrol-ngobrol hari ini. Dan buat Sobat Laswell udah nemenin kita dari awal sampai akhir, thank you juga. Aku Sarah Anasya Umaira. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!